warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fadilatur Rohmah, mahasiswi STAI UAFI Sampang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, Bapak Abdullah SSOS, MPDI. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Umum. Di sini saya akan membahas 3 tema penting. Yang pertama yaitu faham idealisme, yang kedua yaitu faham realisme, dan yang terakhir yaitu tokoh filsafat Adam Smith. Nah, yang pertama yaitu paham idealisme. Teman-teman pasti sudah sering mendengarkan kata idealisme. Sebagai contoh, kamu idealisme banget sih. Coba kamu gak idealisme, pasti kamu akan ini, akan itu, dan yang lainnya. Nah, idealisme yang dimaksud dalam contoh barusan adalah idealisme yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, yang menjelaskan tentang prinsip seseorang atau pegangan teguh seseorang di kehidupan. Namun berbeda dengan filsafat, idealisme yang dijelaskan di dalam ilmu filsafat yang akan dijelaskan berikut ini. Nah, arti dari idealisme yaitu pikiran, jiwa, dan spiritual. Aliran ini yaitu menganggap bahwa realitas yang sesungguhnya itu ada di dalam ide atau pikiran. Dan realitas yang kita alami dengan panca indera itu hanya bayangan dari alam ide. Sehingga aliran filsafat ini menempatkan ide sebagai gagasan utama atau pondasi terpenting dalam realitas. Salah satu tokoh penemu pandangan filsafat idealisme ini, yaitu Plato, mengatakan bahwa realitas sepenuhnya hanya bisa dicapai melalui ide atau pikiran. Sebagai contoh lebih mudahnya yaitu ketika kita ingin membuat suatu bangunan atau rumah, maka bentuk rumah atau bangunan itu sudah ada atau sudah tercipta di dalam ide atau pikiran kita. Baru terbentuk melalui bentuk aslinya maupun rumah itu ketika sudah jadi. Namun bentuk rumah yang sudah jadi itu adalah bukan bentuk yang sempurna. Bentuk sempurnanya tetap saja ada di dalam ide atau pikiran kita. Itu menurut pandangan filsafat idealisme yang dinyatakan oleh Plato. Realisme berasal dari kata res yang berarti hal atau benda. Dan realisme menekankan pada kenyataan empiris yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real merupakan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tidak tampak. Itu adalah paham realisme. Paham realisme ini memiliki cabang, yaitu 3 cabang. Yang pertama, materialisme, dualisme, dan pluralisme. Yang pertama, materialisme. Nah, paham ini menganggap bahwa hanya ada satu realitas, yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Yang kedua yaitu paham dualisme. Paham yang mengakui 2 jenis realitas, yaitu realitas fisik dan rohani. Fisik adalah yang dapat dirasakan oleh indera, sedangkan rohani adalah hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan oleh indera. Itu adalah paham dualisme. Dan yang terakhir yaitu paham pluralisme. Paham ini menyatakan bahwa ada banyak realitas. Nah, realitas itu berbeda-beda tergantung sudut pandang dan konteks dari kriteria yang digunakan. Itu merupakan cabang dari realisme. Lebih mudahnya, contoh dari paham materialisme yaitu mereka itu menganggap bahwa uang adalah segalanya. Uang adalah tolak ukur dari kebahagiaan. Nah, bahkan mereka akan mencari uang sebanyak mungkin, akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dan tidak melihat nilai moral dan spiritual dalam mencari uang itu.
Bahkan paham ini tidak menganggap keberadaan Tuhan dan tidak mengakui maupun tidak mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian maupun setelah dunia ini. Paham yang terakhir yaitu paham pluralisme. Paham ini menyatakan bahwa realitas adalah sesuatu yang kompleks atau bervariasi. Jadi tergantung bagaimana orang menempatkan realitas itu. Nah, paham ini lebih menghargai terhadap pendapat maupun pandangan dari orang lain. Paham ini juga lebih banyak menghargai pendapat dan pandangan orang lain, baik itu dari segi agama, politik, dan lain-lain. John Adam Smith lahir di Skotlandia pada 5 Juni 1723. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah tentang divisi kerja atau division of labor. Menurut Smith, jika setiap orang hanya mengkhususkan diri dalam satu pekerjaan tertentu, maka akan terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam produksi. Hal ini karena setiap orang dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang spesifik dalam bidang masing-masing. Nah, dalam karya yang terkenal, The Wealth of Nations, Smith juga memaparkan konsep tentang kekuasaan pasar dan teori nilai buruh. Menurutnya, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sementara itu, teori nilai buruh yang dikemukakan oleh Smith menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa juga ditentukan oleh waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Paham atau pengaruh Adam Smith terhadap perekonomian dunia yang besar menurut karya-karyanya menjadi pijakan dasar bagi perkembangan ekonomi modern dan perekonomian dunia saat ini. Nah, berikut ini adalah beberapa pengaruh Adam Smith terhadap perekonomian dunia. Yang pertama yaitu konsep pasar bebas. Salah satu konsep penting yang diungkapkan oleh Adam Smith adalah konsep pasar bebas. Konsep ini merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia. Konsep pasar bebas memungkinkan terciptanya persaingan sehat di antara pelaku ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam sistem pasar bebas, penawaran dan permintaan ditentukan oleh pasar dan harga ditentukannya. Yang kedua yaitu teori pembagian kerja. Adam Smith juga mengemukakan teori pembagian kerja yang menjadi landasan bagi perkembangan industri modern. Teori ini menekankan pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Dengan adanya pembagian kerja, pekerjaan dapat mengembangkan keahlian dan keterampilan yang spesifik, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Ketiga yaitu konsep kebebasan individu. Konsep kebebasan individu juga konsep yang sangat penting yang diungkapkan oleh Adam Smith. Konsep ini mengumumkan bahwa individu harus diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingannya tanpa campur tangan dari pemerintahan. Hal ini memberikan ruang gerak bagi individu untuk mengemukakan atau mengembangkan kreativitas, inovasi, dan menghasilkan kekayaan yang lebih besar. Yang keempat yaitu konsep pembangunan ekonomi. Adam Smith juga mengemukakan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka akan tercipta lapangan kerja yang lebih baik. Pendapatan masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu konsep peranan negara. Negara yang diungkapkan oleh Adam Smith juga sangat penting karena mengemukakan bahwa peran negara harus dibatasi dan hanya berkaitan dengan beberapa hal seperti pertahanan, keamanan, dan perlindungan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa pasar bebas dan kebebasan individu lebih penting daripada campur tangan negara dan perekonomian. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang filsafat umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.